selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Ngikutin kasus Taufik Hidayat ini udah sejauh mana ya? Di sini katanya Taufik Hidayat itu sebenarnya punya tato di tangannya. Tapi kalau kita lihat di sini pada saat dia pakai baju oranye gitu ya, narapidana, si Taufik ini tuh kelihatan mulus dibanding korban Yupita yang banyak tato bernamakan Taufik dan lain-lain gitu kan ya. Ini dicurigai bukan Taufik yang asli, ditambah lagi pada saat penangkapan Taufik ini tuh menyerahkan dirinya dengan mudah gitu. Jangan-jangan ini Taufiknya beda orang. Ditambah lagi Yupita juga kan dengan kondisi sekarang matanya tidak bisa melihat. Ini juga dicurigai katanya. Kita simak dulu dari update waktu perbandingan ada info ada tato. Tapi ini bersih loh, nggak ada tatonya. Lihat dulu ya. Nah, Pit, itu si pelaku itu punya ciri-ciri khusus nggak di badannya, Pit? Dia punya tato ikan kalau nggak salah. Tato ikan di belah mana? Di tangannya. Di tangannya ada tato Iya, ikan. di Terus? tangannya ada tato ikan. Pokoknya tangannya banyak tatonya dia. Tato ikan di sebelah kanan kiri. Saya lupa lagi saya di Tapi ada tato ikan di tangan kanannya. Iya. Terus banyak tato. Banyak tatonya. Oke, siap. Nggak ada loh tatonya. Dan dicurigai juga siapa yang mentato korban bernama Yupita ya. Pasti kan ini bukan pelaku yang ahli tato. Tentunya mungkin pelaku menyuruh orang yang ahli tato untuk mentato dari sisi badannya Yupita yang banyak tato itu. Agak janggal ini kasusnya, penangkapannya juga sangat mudah, dan di sini juga untungnya CCTV ungkap pelarian Taufik Hidayat ya usai antar YTR dan ke RSAS ya. Ada CCTV pelaku dengan topi putih mengantarkan korban ditemani satu saksi dari penjaga rumah. Berawal hari Rabu, tanggal 10 Juli 2026, pelaku tersangka minta kepada seseorang untuk mengantarkan korban ke RSUD Ujung. Namun di RSUD Ujung ini ditolak, menginginkan manusia dimohon untuk merujuk ke rumah sakit yang lebih besar karena kondisinya ini terlihat parah. Luka di kepala itu sudah terlihat cukup ya, nanti Pak Direktur Rumah Sakit akan menyampaikan, dan dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Hasan Sadikin yang cukup aware, cukup jeli melihat pasien yang masuk. Silakan juga ditayangkan itu videonya terkait keadaan di Rumah Sakit kemarin. Video terlihat dari CCTV pelaku dengan topi putih mengantarkan korban ditemani satu saksi dari penjaga rumah. Seperti biasa prosedur pemeriksaan sampah dan segala macam, dan dilakukan pemeriksaan awal di UGD. Ini terima kasih sekali Hasan Sadikin menghubungi UPTD Pemeriksaan Perempuan. Ini yang berkomunikasi lanjut kepada Direktorat PPH. Jadi gimana guys, walaupun dari bukti CCTV itu wajahnya si Taufik Hidayat yang ini, tapi pernyataan informasi dari Yupita kalau Taufik Hidayat itu ada tatonya, tapi kan itu tatonya nggak ada ya. Penasaran di sini. Tapi akhirnya juga di sini Pak Dadang bertemu sama Kang Deddy yang orang menyarankan untuk menyerahkan diri ya. Dan ini mantan atasannya si Taufik Hidayat. Jadi itu sebenarnya Yupita ngarang atau gimana ya, bilang kalau si ini pelakunya banyak tatonya. Tapi kenapa Yupita itu sampai banyak tato atas nama Taufik gitu? Aneh nih kasusnya. Walaupun sekarang si Taufik sudah dapat hukuman berlapis ya, 12 tahun penjara ya. Sudah lama kenal dengan Taufik Hidayat? 2023 sampai 2024. Berapa tahun? 2023 awal sampai 2024 akhir. Oh, 2 tahun. Oh, berarti itu sudah dengan Pita dong? Saya kurang tahu. Oh, artinya gini, Taufik Hidayat itu kan bulan Juni. Jadi Dengan Vitanya meninggalkan rumahnya itu. oh ya. Meninggalkan posnya bulan Juni. Berarti kan ketika Bapak kenal sampai 2024 akhir, berarti sudah dengan Vita gitu loh, Pak.
Saya nggak tahu Pita itu kenal sama Opik tahun berapa, saya nggak tahu. Tapi Bapak kenal sama Pita? Enggak. Tapi Topik itu 2023 itu saya kerja sama Topik itu di wilayah Kecamatan Balenda. 2023 bulan Juni saya pindah ke wilayah Kecamatan Pacet. Topik masih di situ. Masih di situ. 2023 Desember itu habis kontrakan. Makanya 2024 Januari Topik ke wilayah Kecamatan Pacet. Habis kontrakan di mana? Di Balenda. Oh, dia kontrak di Balenda? Bukan, kontrakan kantor. Oh, kontrakan kantornya yang pindah? Tidak. Ini nggak selesai ceritanya ya. Tapi agak janggal mengenai tato tadi. Dan ada juga kejadian lucu nih, viral. Pria yang mengaku ketua Napi Lapas Jabar siap sambut Taufik Hidayat, tapi ternyata dia bukan ketua Napi ya. Dia cuma kayak lagi ini aja, bikin konten di kasus Taufik ini yang akhirnya dia malah terkenal. Nih yang mengaku-ngaku sebagai ketua Napinya. Digesek pak, dirapetkan supergluan sina teh jasa pipis we sareng papang eta poe heula hijina jajaya. Alhamdulillah ternyata DPO kita yang dicari-cari si Taufik Hidayat sudah dapat ditangkap oleh jajaran Polda Jawa Barat. Kami mewakili warga Jawa Barat terima kasih buat Bapak Kepolisian, tentunya dari Polda Jabar, Satuan Resmob yang saya banggakan bisa mengungkap sehingga menangkap, dan berharap Pak ini mah punten ini Pak, berharap jangan dibikin enak dalam arti dilewatkan langsung, bikin merasakan penyesalan seumur hidup, mati pun enggak, hidup pun tidak bisa ya. Salam hormat, salam presisi, terima kasih kepada Republik Indonesia. Erik Berebet berharap ada penyelesaian yang lebih bagus. Silakan hamum sikat beban. Tapi kenyataannya Taufik Hidayat itu dia penjaranya aja sendiri, dia kayak dilindungi dan dia pakai CCTV khusus ya. Kenapa nggak digabung sama narapidana lain? Pada saat jumpa pers juga dia cuma minta maaf, tapi nggak menjelaskan nama Yupita, nggak gimana dia berekspresi menyesal, nggak kelihatan ekspresi menyesalnya si Taufik ini pada saat jumpa pers ya, aneh juga. Lanjut dengan analisa penasaran siapa yang membuat tato, harusnya cek juga ditanya diperiksa. Kenapa buat tato ini disuruh sama Taufik yang ini bener apa bukan? Dan di badannya itu atas permintaan siapa buat tato Taufik itu apa korban mengiyakan. Pada Agustus 2024 juga Taufik ini kan mulai mengurung Yupita, memutus komunikasi dari dunia luar dan melakukan penyiksaan ya secara fisik dan psikis. Ditambah tato ini juga membuat si korban tuh trauma, ingin menghapusnya gimana caranya ya. Sekarang kan masa pemulihan, sedang meningkatkan gizi supaya nanti bisa kuat untuk melakukan tahapan-tahapan rekonstruksi wajah operasi demi operasi ya. Kasus ini menjadi bukti nyata betapa bahayanya manipulasi psikologi, grooming atau brainwashing oleh pelaku kekerasan di dalam hubungan intim di mana korban menyerahkan segalanya sebelum akhirnya dihancurkan secara brutal. Ini benar-benar pembelajaran dan warning untuk semua perempuan. Jangan kayak kemakan cinta buta gitu kan. Hati-hati sekali. Penasaran sih sama tato yang ini karena tato ini tuh janggal sekali gitu kan. Kasihan sekali, benar-benar dihancurkan si korban bernama Yupita ini. Sudah wajahnya hancur, seluruh badannya juga penuh dengan tato si pelaku. Itu sangat jahat dan kayaknya untuk hukuman 12 tahun penjara berlapis itu juga tidak cukup deh. Gimana, setuju nggak? Coba komen oleh netizen. Sebaiknya Taufik ini tuh harusnya dapat hukuman berapa sih? Harusnya lebih dong dari 12 tahun penjara, karena ini sangat narsistik dan manipulatif sekali. Coba di komen dan ikutin update selanjutnya di kasus-kasus yang viral di Suara Hati Sang Istri. Bye!